Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan ini kita mau melanjutkan tentang pembahasan air. Di mana video sebelumnya kita membahas tentang sifat-sifat air, di mana membentuk ikatan hidrogen, selanjutnya dapat melarutkan senyawa-senyawa polar. Nah, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kelarutan gas yang bersifat nonpolar di dalam air. Jadi, tetap untuk memperhatikan video ini ya. Oke, pada slide dikatakan bahwa gas yang sangat penting itu adalah karbon dioksida, gas oksigen, dan nitrogen. Sifat-sifatnya adalah non-polar sehingga sulit untuk larut di dalam air. Contohnya di oksigen dan gas nitrogen ini, elektron itu dipakai secara bersama. Kasusnya di CO2 itu ikatan rangkap C dengan O itu sebenarnya sifatnya polar ya. Akan tetapi kan ada dua, CO2, sehingga ada dua dipol yang saling berlawanan secara langsung sehingga meniadakan si efek tadi, sehingga sifatnya bersifat non-polar ya. Hal itu dapat Ananda temukan di tabel 2 strip 3 ya. Di situ diketahui bahwa ada gas nitrogen, oksigen, karbon dioksida, ada juga amonia dan hidrogen sulfida. Teman-teman bisa membayangkan pergerakan molekul dari fasa yang tidak beraturan, itu contohnya adalah gas, menjadi fasa yang lebih beraturan yaitu aqueous solution. Hal itu membuat keterbatasan pergerakan dari molekul-molekul tersebut, sehingga hal itu juga dapat menurunkan derajat entropinya. Entropi itu apa sih? Entropi itu derajat keacakan. Misal ada ruangan ukurannya itu 2x2 ya, 2x2 diisi oleh 5 orang. Ruangan yang ukuran sama diisi oleh 50 orang. Tentu yang berisi 50 orang ini akan berdesakan, panas, kemudian mudah emosi, terbakar emosinya karena kepanasan. Nah, itu kondisinya derajat entropinya itu biasanya lebih tinggi. Seperti itu ya kira-kira untuk memahami apa sih itu derajat keacakan itu alias entropi atau delta S. Nah, sudahlah sifatnya si gas ini nonpolar, kemudian ditambah lagi jika gas-gas ini larut di dalam air, maka akan menurunkan derajat keacakan sehingga membuat gas-gas ini semakin sulit untuk larut di dalam air. Jadi begitu ya. Jadi beberapa organisme memiliki water soluble atau yang disebut dengan pembawa protein ya, carrier of protein. Apa sih itu contohnya? Ada hemoglobin, mioglobin itu sebagai contohnya ya, yang memfasilitasi pada proses transfer oksigen. Sedangkan karbon dioksida itu membentuk asam karbonat H2CO3 di larutan berair dan ditransportasikan atau disebarkan sebagai ion bikarbonat, yaitu HCO3-. Nah, si ion bikarbonat bebas ini itu sangat mudah larut di dalam air ya, kira-kira mendekati 100 gram per liter pada suhu 25 derajat Celcius atau dia bisa terikat kepada hemoglobin. Jadi ada juga contoh 3 gas yang juga penting dalam aktivitas biologis di beberapa organisme, yaitu seperti amonia, kemudian nitrogen monoksida dan asam sulfida, seperti itu ya, dan hidrogen sulfida. Jadi senyawa-senyawa itu dapat
dengan mudah larut di dalam air dan terionisasi di larutan yang aqueous. Nah, ini adalah contoh dari beberapa gas yang memang nantinya penting dalam proses metabolisme di dalam tubuh, di mana gas nitrogen, oksigen, karbon dioksida itu bersifat nonpolar, sedangkan amonia dan hidrogen sulfida itu bersifat polar. Oke, let's move on to the next slide. Jadi di sini sifat selanjutnya adalah senyawa nonpolar tidak memberikan keuntungan yang secara energetik pada perubahan struktur air. Kenapa ya? Oke, kita ulas pertemuan sebelumnya ya. Kalau senyawa polar yang larut di dalam air itu sifatnya mengganggu ya, mengganggu atau interferensi si ikatan hidrogen dengan cara membentuk membentuk interaksi baru ya, membentuk interaksi baru antara zat terlarut dan pelarut. Contohnya apa zat terlarut? Kita contohkan kemarin NaCl. NaCl akan terionisasi di dalam air membentuk Na+ dan Cl-. Na+ akan berinteraksi dengan oksigen yang berada di air, ya kan? Karena kemarin parsial negatif. Nah, mereka akan terbentuk interaksi nih. Walaupun mengganggu ikatan hidrogen, tapi bisa membentuk interaksi, yaitu interaksi baru solut dan solvent atau zat pelarut dan pelarut. Solut itu zat terlarut ya, solvent itu pelarut. Ingat. Nah, di sini kita bahas senyawa yang nonpolar itu apa? Tidak memberikan keuntungan secara energetik dan dapat mengganggu ikatan hidrogen antara molekul-molekul air. Kita contohkan seperti ini, ketika larutan benzen, heksan, atau contohnya dalam kehidupan nyata tuh minyak goreng, dimasukkan ke dalam air, maka akan membentuk dua fase ya, karena tidak bisa nyampur tuh. Jadi keduanya itu tidak saling melarutkan, si air nggak bisa larutin heksan, heksan juga tidak bisa melarutkan air, seperti itu ya. Senyawa-senyawa nonpolar itu disebut dengan atau memiliki sifat hidrofobik. Ingat lagi bahwa hidrofobik itu adalah senyawa-senyawa yang takut dengan air. Fobia. Nah, fobia itu kan takut. Fobia ketinggian. Nah, fobia cowok ganteng kan gitu. Mana tahu ada yang takut sama cowok ganteng. Nah, secara energetik itu mereka tuh nggak menguntungkan banget gitu harus berinteraksi dengan air, dan malah sifat mengganggunya itu nggak menguntungkan. Beda dengan si senyawa-senyawa polar, contohnya NaCl. Kalau NaCl dapat membentuk interaksi baru solut dan solvent. Seperti itu maksudnya. Oke, jadi entalpi total sebuah proses pelarutan itu biasanya atau umumnya itu kecil. Akan tetapi, pelarutan untuk zat terlarut yang bersifatnya hidrofobik ini atau nonpolar, itu biasanya mereka itu membutuhkan tambahan entalpi dari lingkungan. Jadi, pelarutan senyawa hidrofobik di air itu akan menghasilkan sebuah entropi yang dapat diukur dengan baik. Si molekul air, ya, jika berada di dekat si senyawa-senyawa polar, contohnya NaCl, kan membentuk tuh interaksi baru solut, strip, solvent, ya kan? Gimana sih kalau air ini deketan sama pelarut sama zat terlarut yang sifatnya nonpolar? Jadi si air ini akan apa istilahnya ya, akan menyusun diri ya, kayak tahu diri gitu kan, membentuk cake like. Apa sih cake like itu? Cake like itu kayak sarang, bentuknya menyerupai sarang gitu kan, lapisan berbentuk sarang yang mengelilingi si zat terlarut ini gitu. Jadi zat terlarut ini kan nonpolar, dia jumlahnya kan lebih kecil dibanding pelarutnya. Pelarutnya di sini dalam kasus ini adalah air. Si air ini nih
nggak mau dia berinteraksi ke si zat terlarutnya karena sih beda sifat gitu kan. Jadi si air ini menyusun diri, membentuk diri seperti lapisan cake-like. Cake-like itu kayak sarang burung ya, saya ulangi lagi. Kok bisa sih? Ya karena ada ikatan hidrogen tadi. Nanti saya contohkan cake-like itu seperti apa. Nah, akan tetapi molekul air ini tidak membentuk cake-like itu yang yang rapinian gitu, enggak. Yang highly oriented seperti Clatarats itu tidak, tetapi ya dia self arrangement mungkin ya nanti istilahnya. Jadi tapi tidak sesempurna Klatarat gitu. Klatarat itu apa? Nanti teman-teman cari sendiri Klatarat itu apa. Kenapa sih kok air ini membentuk lapisan cake-like atau seperti sarang atau seperti kelatarat, yaitu tujuannya untuk mereduce atau mengurangi derajat keacakan entropi tadi gitu ya. Biasanya itu kelatarat yang paling umum ditemukan kayak kelatarat metan, kemudian zeolit, kelatarat silika atau cibait itu ditemukan tahun 2008. Itu contoh-contoh dari kelatarat. Dia bagus kalau kelatarat itu memang membentuk seperti sarang burung gitu loh. Kok sarang burung, kayak sarang, pokoknya terorganisir dengan baik. Nah, si air juga menyerupai seperti itu, tapi tidak sesempurna si kelatarat. Jadi nanti contohnya ada kasus si air itu membentuk cake-like itu ya. Jadi jumlah air yang tersusun itu sama dengan besaran entropi yang berhasil diturunkan. Hal itu juga sesuai dengan luas permukaan si zat terlarut atau zat hidrofobik yang tertutupi oleh lapisan air ya. Nanti contohnya ada, apa itu? Jadi perubahan energi bebasnya dalam kasus ini yaitu delta H, delta G sama dengan delta H kurang T kali delta S. Delta G itu adalah energi bebas, Gibbs. Delta H itu perubahan entalpi, ya kan, dikurang kali suhu dikali delta S atau perubahan si entalpi, di mana delta H-nya itu akan bersifat positif, sedangkan delta S-nya akan bersifat negatif. Dan delta G-nya akan bersifat positif.